Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana ala dinil Islam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qala rabbi firli wa habli mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di innaka antal wahhab. Yang artinya, Nabi Sulaiman berkata, "Ya Tuhanku, ampunilah aku dan anugerahkanlah kepadaku kerajaan yang tidak dimiliki oleh seorang jua pun sesudahku. Sesungguhnya engkaulah yang maha pemberi." Surat Shad ayat 35. Doa Nabi Sulaiman diabadikan dalam Al-Quran, surat Shad ayat 35. Doa Nabi Sulaiman langsung dijawab oleh Allah karena keikhlasan dan permohonan ampun, tidak memaksa kepada Allah, tapi diawali dengan ampunan. Etika meminta kepada Allah dengan memohon ampun, ini sungguh luar biasa. Cerita Nabi Sulaiman meminta kekuasaan dan kerajaan diawali dengan memohon ampun. Sebab jabatan dan kekuasaan adalah kedudukan di atas orang lain. Apakah seorang raja atau pejabat lebih baik ibadahnya dari rakyat? Jawabannya belum tentu. Atau mendapatkan kekuasaan seperti mendapatkan ridho Allah? Juga belum tentu. Kekuasaan dan jabatan adalah ujian, bisa lulus atau tidak. Kalau lulus, di masa pensiun masih dihormati dan disegani. Dihormati bukan karena tabungan korupsinya yang selangit, seolah masih bisa memainkan kuasa. Jika harta membuat seseorang disegani dan dihormati, ingatlah, kalau jatuh miskin, mereka dekat seperti anjing karena uang. Tak ada uang, tak ada yang rela menjadi jongos lagi. Terkadang orang dihormati karena kebaikannya, memimpin. Nah ini, sekalipun meninggal dunia, istri dan keturunannya dicintai dan dilindungi warga. Demi kehormatan, kemaslahatan, dan kemakmuran bangsa, siapkan diri untuk memimpin. Niatkan diri untuk menjadi pelayan, bukan minta dilayani. Kita teringat kisah zaman dahulu Presiden Sudan di Timur Tengah. Jika sholat Jumat tidak mendapatkan tempat di saf awal, sekalipun presiden, beliau berada pada saf paling belakang sebab beliau datang terlambat. Beliau tidak malu, bahkan rakyat semakin mencintainya. Mungkin kalau zaman sekarang banyak yang minta selfie. Mengapa rakyat bangga selfie dengan pemimpin? Karena pemimpinnya yang merakyat. Cuma ada dalam sejarah. Cuma ada dalam tarikh Islam. Hari ini sekali ketemu pemimpin yang gampang senyum dan merakyat, langsung masyarakat luber ke jalanan. Cerita pemimpin merakyat, rela melepas jabatan tanpa pertumpahan darah. Pemimpin rela hidup miskin sampai akhir hayatnya. Istilah Jawa itu, lengser ke prabon, mah depan ditorak. Artinya, setiap pemimpin atau penguasa yang mengakhiri masa kekuasaannya diharapkan banyak beribadah, meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah. Oleh karena itu, siapkan diri kita hari ini, memimpin atau dipimpin. Memimpin dan berkuasa tidak akan pernah permanen. Memimpin waktunya terbatas, berkuasa juga terbatas. Yang tidak pernah terbatas adalah menjembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kejarlah jabatan sebatas kemampuan dan tidak usah ambisi membabi buta. Jabatan dan kekuasaan bukan segala-galanya. Kalah dalam kontestasi bukan kiamat yang harus disesali. Sebab ikhlas dalam kekalahan adalah keberhasilan yang tertunda. Berbicaralah kepada Allah di setiap galau dan susah. Jangan berbicara kepada teman dan orang lain, karena mereka tidak bisa menyembuhkan sedih dan hancurnya hati.
Berbicaralah kepada Allah dengan membaca Al-Quran. Keluarkanlah air mata kekecewaan pada keputusan Allah sampai hati agak tenang. Ibarat badai sedang diam. Kalau hati mulai berkecamuk lagi, ambil wudhu dan bacalah kembali Al-Quran. Begitu seterusnya dan selamanya. Karena kita milik Allah, pasti Allah selalu bersama kita. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.